Ini untuk teman-teman yang pengen belajar menembak juga sebelum kita memegang handgun atau rifle, kita harus tahu 5 safety yang paling dasar banget yang semua orang tahu, secara internasional juga tahu semua. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Balik lagi di Bacot Tactical bersama gua Fahmi Yusuf dengan call sign Fox 002. Sesuai dengan judul ya teman-teman ya, hari ini kita akan belajar menembak dengan baik dan benar, tapi menggunakan airsoft gun. Kenapa airsoft gun? Karena ranah gue di airsoft gun teman-teman. Kalau misalkan kita melihat menembak itu sebenarnya kalau misalnya menurut gue eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kita harus datang ke shooting range dan kita harus punya unit dulu, apalagi yang mau ke shooting range belajar nembak pakai senapan api, itu untuk nyewanya juga mahal kan. Untuk beberapa kalangan mungkin menyewa unit senapan api itu terlalu mahal. Jadi ini untuk teman-teman yang pengen belajar nembak juga, yang punya airsoft gun spring di rumah atau airsoft gun elektrik di rumah, bisa belajar dengan video ini, oke? Tapi pertama-tama, sebelum kita memegang unit, sebelum kita memegang handgun atau rifle, kita harus tahu 5 safety yang paling dasar banget yang semua orang tahu, secara internasional juga tahu semua. Yang pertama, perlakukan unit ini ada pelurunya. Jadi biar semua orang itu tetap berhati-hati bahwa ini sebenarnya ya mungkin kategorinya sudah bukan mainan lagi gitu kan. Kalau misalnya kita menyalahgunakan ini bisa mencelakakan orang. Kalau misalkan sembarangan nembak ini kemana-mana pun takutnya kena mata gitu kan. Dan yang kedua, laras itu harus selalu diarahkan ke titik yang aman. Jangan sampai-sampai meskipun ini airsoft gun teman-teman bisa ngarahin ini ke teman atau nakut-nakutin teman-teman. Jangan, sikap kita tuh harus baik dulu. Jadi laras ini harus diarahkan ke posisi yang aman dan kalau bisa di holster aja udah, nggak usah kemana-mana gitu. Cukup di holster aja di sini. Dan yang ketiga, ini semua orang tahu, yaitu apa? Finger of the trigger. Kenapa finger of the trigger? Kadang kalau misalnya ada orang yang latah atau kagetan, bahkan gue pernah main airsoft gun, gue lagi latihan menggunakan holster IPSC, jari gue ternyata masuk pada saat gue mencabut dari holster, itu nembak kaki gue. Untungnya ini cuma airsoft gun, yang FPS-nya paling cuma 350 atau 380 paling tinggi gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita pengen cepet-cepet nembak, jari kita buru-buru di dalam sini, ternyata ketembak sendiri. Jadi ingat, ini harus aman jari pada saat mencabut dan pada saat memegang juga. Kemudian kita harus tahu di mana target kita. Kita harus mengidentifikasikan target kita di mana, posisinya di mana, dan di belakang target itu ada apa, dan di sekitar kalian itu ada apa. Kalau misalnya di senapan api, kecil kemungkinannya tapi tetap ada risiko bahwa peluru itu bisa memantul. Kita nggak tahu memantulnya karena kena plate-nya atau kena tanah dan segala macam, yang mana menjadi yang namanya istilahnya ricochet gitu kan. Maka dari itu kita harus tahu sekeliling kita, lingkungan kita, dan kita harus tahu apa yang berada di belakang target kita. Identifikasi target. Dan yang terakhir, teman-teman harus tahu unitnya sendiri. Baik dari anatominya, baik dari bagian-bagiannya. Ini apa, ini trigger, terus kemudian di sini ada mag release, kemudian ada locknya, ada slide lock dan segala macam. Alih-alih kalau misalkan tiba-tiba senjata yang ngejam atau misfit atau bahkan lebih parah lagi meledak di tangan gitu kan, teman-teman tuh harus bisa cara menghandle-nya. Kayak biasanya ketika gue main tembak reaksi, tiba-tiba unit gue nyangkut, nggak bisa nembak atau apa, dan slide-nya itu keluar setengah kayak begini, jadi dia nggak bisa nembak. Dan caranya mengatasinya gue adalah simple, lepas magasin, kosongin chamber, tembak kosong. Kemudian kita bawa ini ke tempat safety untuk dicek atau diinspeksi. Oke? Nah, itu 5 safety yang sangat mendasar banget yang kalian semua harus ketahui. Dan asal kalian tahu aja, belajar menembak handgun itu lebih sulit daripada menembak menggunakan rifle. Kalau misalnya rifle ini simple banget. Rifle tuh dia ada buttstock. Jadi kita bisa naruh buttstocknya di shoulder pocket ya, antara ya pokoknya di atas ketek kayak begini katanya. Ini itu udah merupakan support. Kemudian kita dibantu dengan piecer atau optik. Bahkan kita juga punya angle atau hand stop di sini atau mungkin bahkan foregrip gitu kan. Support sistemnya itu banyak banget kalau misalnya di rifle. Sedangkan kalau misalkan di pistol, dia hanya berfokus kepada satu titik, yaitu di sini aja. Di pistol grip aja. Kita nggak mungkin megang pistol tuh begini, nggak mungkin banget. Ya paling kita megang pistol seperti ini nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat megang pistol kayak begini, kemudian dibidikin ke sana gitu kan. Tapi udah pasti dia tuh titik pegangnya itu cuman satu titik. Maka dari itu sulit banget sebenarnya belajar handgun. Dan kalau gue pribadi,
itu gue akan berlatih handgun lebih sering dibandingkan gue menggunakan rifle. Karena apa? Gue akan memperlakukan handgun gue ini seperti primary. Memang banyak orang berpendapat bahwa primary weapon lu adalah rifle. Tapi kalau misalkan suatu saat rifle lu itu malfungsi atau pelurunya mungkin habis, ujungnya lu pasti akan menggunakan handgun lagi. Itu adalah akhir sesi dari safety.